Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar materi tematik untuk kelas 6 kurikulum 2013 revisi terbaru, yaitu kita akan belajar materi tematik kelas 6 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Nah, video pembelajaran ini saya persembahkan untuk kalian semua. Bagaimanakah penjelasannya? Simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, sekarang kita akan mulai ya. Nah, di sini kita belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Coba kalian perhatikan di sini ada gambar, yaitu orang berbagai macam suku ya. Kemudian di sini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira apa sih makna dari semua itu? Kita akan bahas lengkapnya. Coba kita perhatikan anak-anak, yaitu sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya apa? Yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian di sini coba kalian perhatikan poin-poin yang ada di bawah ini, yaitu dari Sabang sampai Merauke, yaitu beraneka ragam, suku, budaya, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, terdapat di kitab Mpu Tantular Kerajaan Majapahit, yaitu kitab Sutasoma. Patih Majapahit Gajah Mada menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika untuk menjadikan satu atau mempersatukan wilayah Nusantara pada masa itu. Nah, berikutnya adalah gambar dari Patih Gajah Mada. Kemudian berikutnya di sebelah kanan ini adalah gambar, yaitu kitab Sutasoma yang menyebutkan semboyan tadi. Berikutnya penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, di sini yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, penerapan menghargai bahasa, adat istiadat daerah lain, dan melestarikan tradisi nenek moyang. Rela berkorban demi bangsa dan negara, penerapan menjadi anggota TNI dan ikut serta menjaga ketertiban di masyarakat dan membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Kemudian cinta tanah air Indonesia, belajar rajin dan bisa meraih prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Bangga terhadap bangsa Indonesia, penerapannya yaitu mencintai produk Indonesia atau produk dalam negeri. Pancasila diterapkan sejak kerajaan Hindu pada saat itu ya. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia, terletak di Muara, Kamam, Kalimantan Timur. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini adalah yang pertama nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu. Kemudian yang B nilai kerakyatan, itulah rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Kemudian nilai persatuan, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Kemudian perhatikan kerajaan Kutai. Raja-raja kerajaan Kutai, Raja Mulawarman, raja terbesar di Kutai, raja yang beragama Hindu Siwa, taat membangun tempat suci agama Hindu yang dinamakan Waprakeswara. Ia sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyatnya. Ia pernah mengadakan kurban emas dan 1000 ekor lembu untuk para Brahmana. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan peringatan upacara kurban, para Brahmana mendirikan sebuah yupa. Nah, ini adalah kerajaan Buddha. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno di Pulau Sumatera yang banyak berpengaruh di Kepulauan Melayu. Nah, nilai Pancasilanya yaitu ada nilai ketuhanan, pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Nilai kemanusiaan, nah ini adalah bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk. Nilai persatuan, wilayahnya tersebar di daerah Asia Tenggara. Nilai kerakyatan, rakyat makmur. Nilai keadilan, tidak membedakan latar belakang. Nah, nilai-nilai persatuan peninggalan masa kerajaan Islam, yaitu ada pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional mengajarkan persamaan status atau tidak membeda-bedakan di antara sesama.
kemudian memupuk kebersamaan dan suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan ukhuwah Islamiyah setelah mereka terjun di masyarakat nanti. Nilai-nilai persatuan peninggalan masa kerajaan Islam lagi, yaitu ada tradisi sekaten yang sampai saat ini masih ada ya. Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Pertama kali terjadi di Pulau Jawa, puncak sekaten tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Ditandai dengan grebeg, yaitu upacara selamatan dengan dikeluarkannya gunungan dari keraton. Dari sinilah raja mengeluarkan sepasang gunungan, yaitu Gunungan Kakung dan Gunungan Putri, yang bermakna keselamatan dan pembawa berkah. Hal tersebut menunjukkan persatuan antara raja dan rakyatnya. Kemudian sholat di masjid. Sholat mendidik kesatuan dan persatuan umat. Orang sholat menghadap ke satu tempat yang sama, yaitu Baitullah. Hal ini menunjukkan pentingnya mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Perasaan persatuan ini akan menimbulkan saling pengertian dan saling melengkapi antar sesama. Kemudian perlawanan Sultan Agung terhadap VOC, yaitu mempersatukan kerajaan Islam di Pulau Jawa untuk melawan VOC ya, Sultan Agung, namun terjadi kekalahan karena adanya pengkhianatan. Nah, berikutnya adalah perlawanan kerajaan Islam terhadap VOC. Nah, perlawanan Mataram terhadap VOC yaitu tahun 1628 sampai 1629. Sultan Agung, nah ini adalah yang mana beliau itu ada pada tahun 1613 sampai 1645, adalah raja terbesar Mataram yang bercita-cita satu, mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram dan mengusir kompeni atau VOC dari Pulau Jawa. Untuk merealisir cita-citanya, ia bermaksud membendung usaha-usaha kompeni menjalankan penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1618, kantor dagang VOC di Jepara diserbu oleh Mataram. Serbuan itu merupakan reaksi pertama yang dilakukan oleh Mataram terhadap VOC. Pihak VOC kemudian melakukan balasan dengan menghantam pertahanan Mataram yang ada di Jepara. Sejak itu, sering terjadi perlawanan antara keduanya. Bahkan Sultan Agung berketepatan untuk mengusir kompeni dari Batavia. Nah, selanjutnya di sini coba kita perhatikan latar belakang terjadinya atau terbentuknya VOC. Nah, ini adalah atas dasar keinginan Belanda untuk melakukan monopoli di bidang perdagangan di kawasan Nusantara. Kemudian yang kedua ada Inggris telah mendahului langkah VOC dengan membentuk sebuah perserikatan dagang untuk kawasan Asia di tahun 1600 yang diberi nama EEC atau East India Company. Kemudian tanggal 20 Maret 1602 atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarneveldt didirikan kongsi perdagangan bernama Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC, Perkumpulan Dagang India Timur. Nah, ini adalah gambarnya ya. Kemudian nilai persatuan dalam tarian ya. Berikutnya kita belajar tentang tarian. Nah, nilai persatuan dalam tarian. Tarian itu kan dia selalu kompak ya, serempak gerakannya, ke kanan-kanan semua, kiri-kiri semua ya. Tari Malulo atau Lulo. Kemudian tarian daerah Sulawesi. Tarian tradisional Malulo disebut juga sebagai tarian persahabatan. Tarian ini dilakukan oleh laki-laki, perempuan, remaja, dan anak-anak yang saling berpegangan tangan, menari mengikuti irama gong sambil membentuk sebuah lingkaran. Kemudian ada tari saman, sebuah tarian suku Gayo atau Gayo Luwes. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan juga kebersamaan. Kemudian ada tari kecak, pertunjukan seni khas Bali yang diciptakan pada tahun 1930-an dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini diperuntukkan oleh banyak puluhan atau lebih dari penari laki-laki dan duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Kemudian adaptasi tumbuhan ya. Sekarang kita belajar muatan pelajaran IPA yaitu tentang adaptasi tumbuhan. Nah, tujuan adaptasi itu apa sih? Nah, tujuan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan itu adalah tujuannya yang pertama,
itu adalah mendapatkan makanan ya utamanya. Kemudian yang kedua, ini adalah melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, ini adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Coba perhatikan di sini ada gambar-gambar tumbuhan yang melakukan adaptasi tersebut. Yang pertama kita bahas tentang kaktus ya. Kalian tentunya tahu ya, kaktus itu biasanya hidup di daerah yang panas ya, gurun pasir gitu ya. Daunnya berubah sebagai duri-duri. Untuk apa? Mengurangi penguapan. Dikarenakan dia hidupnya di daerah yang tandus, karena dia hidup di daerah yang tandus, tidak ada air, maka daunnya berbentuk seperti duri supaya dia tidak terlalu banyak menguap ya. Nah, kemudian batangnya yang tebal mengandung cadangan air. Akar yang panjang yang berfungsi sebagai pencari air di tengah padang pasir. Berikutnya tanaman keladi. Nah, kemudian teratai. Ya, berdaun lebar dan juga tipis agar mudah untuk menyerap cahaya atau sinar matahari. Dikarenakan dia hidupnya di daerah berair ya. Kalau misalkan nanti ada sinar matahari yang dia serap banyak, maka nanti dia akan memperbanyak penguapan. Kemudian tanaman jagung. Dia adalah menggulung daunnya agar dapat mengurangi penguapan. Kemudian pohon pisang. Ini adalah merobekkan daunnya. Ini adalah memang disengaja dirobek ya daunnya agar dapat mengurangi hempasan tiupan angin. Kalau misalkan kita bayangkan daun pisang ini daunnya utuh semua, nggak ada yang robek, maka nanti kalau ada angin besar, maka dia akan rubuh kan. Nah, itu adalah dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian tanaman kantong semar atau Venus atau kejora. Kemudian sandau bunga api ya. Nah, tanaman insektikora, pemakan serangga. Ini adalah tanaman tapi dia memakan serangga ya. Nah, di sini hidup di rawa-rawa sehingga membutuhkan nitrogen. Memiliki bau yang menyengat untuk menarik perhatian serangga. Sando dia memiliki nektar seperti titik embun ya, dia untuk menarik mangsanya. Kemudian bunga Rafflesia arnoldi mengeluarkan aroma yang sangat busuk agar dapat menarik serangga untuk membantunya melakukan penyerbukan. Jadi baunya busuk, nanti ada serangga datang, kemudian nanti serangga hinggap di sana, kemudian nanti serangga pergi, itu kakinya itu sambil membawa bibit-bibit bunga Rafflesia untuk tumbuh di tempat lain. Kemudian bunga mawar juga bunga bougainville ya. Dia memiliki batang yang berduri sangat tajam, melindungi diri dari musuhnya ya. Dia fungsinya itu durinya. Kemudian memiliki getah yang lengket ini ya. Coba pohon apa ini? Yaitu pohon pepaya, pohon nangka, pohon sawo, bunga kamboja, bunga alamanda. Dia memiliki getah yang lengket ini ya. Kemudian tanaman bergetah ini ada contohnya lagi, yaitu misalkan ada pepaya ya, kemudian bunga-bunga yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada bambu. Nah, bambu ini memiliki miang atau bulu atau dalam bahasa Jawanya adalah glugut ya, yang gatal di bagian batangnya. Kemudian adaptasi hewan sekarang ya. Kalau tadi kita adaptasi tumbuhan, sekarang kita adaptasi hewan. Nah, di sini tujuan adaptasi hewan itu adalah untuk melindungi diri dari musuh ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada terenggiling dan luwing. Ini adalah dia menggulung tubuhnya untuk melindungi dirinya dari musuh. Kemudian ada landak. Landak ini adalah mengembangkan durinya saat diserang musuh ya. Kemudian adaptasi hewan melindungi diri dari musuh lagi yaitu ada ular kobra. Kobra ini dia mengeluarkan bisa yang beracun. Kemudian kalajengking juga mengeluarkan racun untuk melindungi dirinya dari musuh. Kemudian di sini ada belalang. Nah, belalang itu adalah dia warnanya berubah menyerupai daun ya, hijau supaya dia bisa mengelabui musuhnya. Kemudian mimikri yaitu merubah warna sesuai dengan lingkungannya berada. Ini adalah biasanya dilakukan oleh bunglon ya. Kemudian adaptasi hewan lagi yaitu cumi-cumi. Dia mengeluarkan cairan tinta saat kabur dari musuh. Jadi begitu dia itu sudah dekat dengan musuh mau dimangsa, maka cumi-cumi ini dia menyemburkan mengeluarkan cairan tinta yang membuat pekat air di sekitarnya sehingga pada saat musuhnya itu tidak bisa melihatnya, maka dia otomatis langsung lari kabur ya. Begitu nanti
apa itu, airnya sudah jernih, maka si cumi-cumi sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian cicak dan kadal, dia memutuskan ekornya saat diserang musuh. Nah, ini ya. Kemudian ada adaptasi makhluk hidup lagi ya. Nah, coba di sini ada penguin, kemudian ada hewan dan bunga ini ya. Coba perhatikan sekarang, kalian perhatikan di sini ada hibernasi. Hibernasi, pada musim dingin banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya. Tetapi makanan sangat langka. Mereka melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang pada musim dingin, misalnya pada tikus, kemudian landak, beruang, dan lain sebagainya ya. Dia tidur panjang ya. Jadi diingat-ingat, hibernasi artinya adalah tidur panjang. Kemudian estivasi. Coba kalian perhatikan hewan di belakang ini. Hewan yang hidup di daerah gurun dan pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air. Mereka melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau. Misalnya pada kadal, katak, keong, dan lain-lain. Kemudian munculnya paus ke permukaan air. Nah, paus merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Mereka bernafas dengan paru-paru. Untuk menghirup udara yang mengandung oksigen, hewan tersebut muncul ke permukaan. Coba sekarang kita belajar tentang matematika ya, yaitu sudut. Nah, coba perhatikan sudut itu pengertiannya apa? Masih ingat apa tidak? Nah, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit atau bersekutu. Nah, coba kalian perhatikan ini ya. Di sini gambar ini yang bagian B itu adalah titik sudut, kemudian kaki sudut itu ada antara B dan A, kemudian B dan C juga kaki sudut, kemudian daerah yang kita arsir itu namanya apa? Daerah sudut. Berikutnya coba kita perhatikan di sini ada sudut kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Mengukur besar sudut, untuk menentukan besar sudut diperlukan busur derajat. Busur derajat adalah alat untuk mengukur besar sudut. Cara mengukur besar sudut digunakan alat yaitu disebut busur derajat. Nah, kemudian coba perhatikan di sini untuk cara mengukur sudutnya. Nah, di sini misalkan tentukan titik sudut, misalnya titik Q ya. Nah, di sini buatlah garis lurus dari titik O ke kanan ini. Kemudian ambillah busur derajat, impitkan ya, ditemplek ini atau diimpitkan garis alas busur derajat pada garis yang memiliki titik O. Impitkan pula pusat busur pada titik O sehingga skala 0 derajat berimpit pada garis. Tentukan titik A pada skala 0 derajat dan tentukan titik B pada tepi skala atau tepi lengkung yang menuju 50 derajat. Arahnya berlawanan dengan arah gerak jarum jam dari skala 0 derajat. Angkatlah busur derajat, kemudian kalian buat garis dari titik O melalui titik B. Terlihat gambar sudut dengan nama sudut AOB atau seperti pada gambar ini ya. Atau sudut BOA yang besarnya 50 derajat. Diperoleh dari sudut AOB sama dengan 50 derajat atau sudut BOA 50 derajat atau sudut O 50 derajat. Kemudian coba kita perhatikan sekarang jenis-jenis sudut ya. Yang pertama ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, yang ini perlu dihafalkan ya. Yang kedua ada sudut lancip, yaitu sudutnya yang besarnya antara 0 dan 90 derajat atau kurang dari 90 derajat ya. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat atau 90 derajat lebih kecil dari 180 derajat. Kemudian yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Kemudian sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat atau 180 derajat kurang dari D, kemudian kurang dari 360 derajat. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah gambarnya ya. Untuk gambar nomor 1 inilah siku-siku. Nah, kemudian untuk gambar nomor 2, nah gambar berikutnya itu ya. Kemudian macam-macam sudut. Nah, coba kalian perhatikan di sini adalah macam-macam sudut. Nah, itu ada sudut lancip, bentuknya adalah seperti itu. Nah, ini adalah sudut lancip, kemudian sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, kemudian sudut satu putaran. Ini ya.
Nanti dihafalkan, nanti ini sangat berguna sekali. Coba di sini kalian perhatikan sudut saling terputus. Nah, di sini ada gambar alfa plus beta sama dengan 180 derajat. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dan sudut yang lain ya. Kemudian ada sudut sehadap ya, sudut sehadap. Coba ini A sehadap dengan B. Nah, ya kan? A sehadap dengan B, C sehadap dengan D. Nah, itu kan? Nah, sudut-sudut yang sehadap besarnya adalah sama. Selanjutnya coba sekarang kalian perhatikan di sini ada A1 sehadap dengan B1. Nah, coba kalian bisa perhatikan A1 sehadap dengan B1 ya kan. Ini sama gambarnya biru dan biru. Kemudian A2 sehadap dengan B2. A2, nah ini kemudian B2 ini warnanya sama. Kemudian A4 sehadap dengan B4. A4, B4, kemudian A3, B3. A3, B3 ya. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Kemudian coba kalian perhatikan di sini ada contoh pasangan sudut yang sehadap ya. Sudut 1 dan sudut 5. Nah, ini ya. Nah, ini coba kalian perhatikan. Oke, kita bisa ulangi. Nah, ini 1 dan 5, sudut 1 dan 5 ini sama. 3 dan 7, 2 dan 6, 4 dan 8. Kemudian sudut dalam berseberangan. Nah, ini ya, coba kalian perhatikan sudut dalam berseberangan. P berseberangan dengan S. Nah, P berseberangan dengan S, ya kan? Q berseberangan dengan R. Q dengan R berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar, gitu ya. Kemudian coba kita perhatikan contoh pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan sudut 3 dan sudut 6. Nah, 3 dan 6 ini ya. Kemudian lagi ada 4 dan 5. Nah, itu ya. Kemudian sudut luar berseberangan sekarang. Nah, alfa berseberangan dengan beta ya. Nah, ini jika dua buah garis bersejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Nah, coba ini ada contohnya, contoh pasangan sudut luar berseberangan. Nah, sudut 1 sama dengan sudut 8. Sudut 1 dan sudut 8, kemudian sudut 7 dan sudut 2. Sudut dalam sepihak sekarang ya, sudut A dalam sepihak dengan B, sudut C dalam sepihak dengan D. Nah, coba kalian perhatikan di sana ada gambar yang kerlap-kerlip ya. Kemudian contoh pasangan sudut dalam sepihak lagi. Nah, ini adalah 3 dan 5, 4 dan 6. Nah, sehingga sudut 3 plus 5 sama dengan 180 dan juga sudut 4 plus sudut 6 sama dengan 180. Sudut luar sepihak. Nah, coba perhatikan sudut luar sepihak. V1 sepihak dengan W1. Nah, di sini V1 dengan W1. Kemudian V2 sepihak dengan W2. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudutnya dalam sepihak adalah 180. Berikutnya contoh pasangannya. Nah, sudut sepihak ya, luar sepihak, yaitu sudut 1 dan 7. 2 dan 8. Nah, sehingga hasilnya adalah sudut 1 plus sudut 7 sama dengan 180 dan sudut 2 plus sudut 8 sama dengan 180. Kemudian mengukur sudut pada jam analog. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada jam yang berjalan ya. Ini adalah setiap dari satu angka ke angka yang lain adalah 30 derajat besarnya, jadi kita tinggal mengalihkan saja ya. Misalkan kita melewati berapa angka, berapa jam, itu nanti adalah dapat dihitung. Coba kalian perhatikan, satu putaran sama dengan 360. Satu putaran jam 12 angka, maka besar sudut antara angka-angka dalam jam 360 per 12 sama dengan 30 derajat. Setiap jam
Setiap jam jarum pendek bergeser 30 derajat sehingga 60 menit jarum pendek bergeser 30 derajat. Maka setiap jarum panjang bergeser 1 menit. Jarum pendek bergeser 30 derajat. Kemudian atau 60 derajat, yaitu setengah derajat ya. Kemudian mengukur sudut yang dibentuk oleh mata angin. Coba perhatikan di sini. Untuk arah utara sampai laut timur atau timur laut, kemudian timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Ini adalah juga membentuk sudut ya. Kemudian membuat brosur. Nah, kita sekarang membuat brosur ya. Nah, di sini yang pertama untuk membuat brosur itu apa yang saya lakukan? Yang pertama membuat judul yang tepat ya. Kemudian mudah dibaca dan warna menarik tapi tidak terlalu berlebihan gitu ya. Bahasa juga menarik perhatian. Nah, kemudian coba kita perhatikan teks pidato. Pidato itu adalah salah satu bentuk penyampaian pikiran atau informasi secara lisan kepada orang banyak. Pidato ini ada yang pidato persuasif. Persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk membujuk atau mendorong pendengarnya melakukan atau meyakini isi pidato. Kemudian coba di sini untuk pidato persuasif atau ajakan merayu tadi ya, contohnya pidato kampanye. Tolong nanti kalian pilih saya. Kalau kalian pilih saya akan memakmurkan negara kita. Misalkan seperti itu ya. Kemudian ada pidato ajakan bersatu, pidato ajakan anti narkoba, pidato ajakan menabung misalkan ya. Kemudian bagian-bagian dari pidato. Bagian-bagian dari pidato adalah yang pertama tentunya pembukaan atau salam, kemudian pembuka atau tujuan pidato juga, isi penyampaian ide atau ajakan, penutup yaitu ringkasan dan penegasan kembali apa yang tadi disampaikan. Coba sekarang kalian perhatikan di sini ada contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam kondisi sehat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan seterusnya ya. Ini adalah salah satu contoh pidato. Berikutnya setelah kalian menerima penjelasan materi untuk tema 2, tema 1 mulai dari awal sampai akhir tadi, silakan kalian perhatikan ini ada PR untuk kalian, silakan nanti kalian kerjakan kemudian disampaikan ke Bapak Ibu Guru. Nah, yang pertama ini adalah buatlah pidato persuasif. Coba kalian bisa menulis pidato persuasif ya. Ditulis dengan tulisan tegak bersambung di buku PR tema 1 lembar penuh ya. Dikumpulkan ya, nanti terserah kalian mengumpulkannya kapan ya. Nah, di sini adalah temanya bisa kalian pilih yaitu kerukunan di sekolah, persatuan atas keberagaman suku, berjuang mengisi kemerdekaan, atau juga bisa anti narkoba. Kemudian cara membaca pidato adalah pengucapannya harus baik dan benar, intonasinya itu harus sesuai, kalau pas marah ya tinggi ya. Kemudian volume suara yang jelas dan lantang. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan di sini ada timeline masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai 49. Nah, ini nanti coba kalian perhatikan mulai 45 sampai 46 ini ada pertempuran Medan Area. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah timeline untuk masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mendalaminya. Itu ada peristiwa 10 November. Nah, peristiwa 10 November ini adalah tahun 45 di Hotel Yamato Surabaya. Perobekan bendera Belanda diganti dengan bendera Indonesia. Belanda tidak mau mengakui kedaulatan RI padahal Indonesia sudah proklamasi ya. Nah, ini adalah Bung Tomo menyampaikan pidato agar pemuda Surabaya semangat dan kekuatan besar mengusir penjajah sehingga terjadi pertempuran yang besar. 10 November sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Kemudian diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama mencari dukungan negara anggota PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB.
kemudian melakukan perundingan secara langsung dengan Belanda. Nah, perundingan yang pernah dilakukan adalah perundingan Linggarjati, yaitu 10 November tahun 46 sampai 25 Maret tahun 1947. Tokohnya inilah Sudarsono Indonesia, Jenderal Sudirman Indonesia, Jenderal Ulip Somoharjo Indonesia, kemudian Haji Van Mook Belanda, Lord Lern Inggris ya. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya yaitu wilayah Indonesia sangat kecil, rakyat Indonesia tidak puas dan menyatakan kegagalan proses diplomasi yaitu dari Masyumi ya. Belanda membentuk negara bagian keris atau negara boneka, contohnya NIT ya. Belanda mengeluarkan beberapa ultimatum yang merugikan RI. Perdana Menteri Syahrir jatuh dan digantikan oleh Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli tahun 47. Kemudian terjadi agresi militer Belanda 1. Kemudian wilayah Indonesia berdasarkan perundingan Linggarjati adalah seperti ini. Nah, sangat kecil sekali kan. Berikutnya ada perundingan Renville tahun 8 Desember 47 sampai 17 Januari 1948 di kapal perang Amerika. Tokohnya PM Amir Syarifuddin, kemudian Abdul Qadir, Ali Sastro Amijoyo, Agus Salim, Lemena, Latarani, TP Simatupang ya. Kemudian dampaknya apa? Wilayah Indonesia semakin kecil, rakyat Indonesia semakin marah dan menimbulkan reaksi keras. Nah, contohnya PNI dan Masyumi ya. Negara boneka semakin gencar dibuat oleh Belanda. Contohnya negara Sumatera Timur. Kemudian kabinet Perdana Menteri Amir Syarifuddin jatuh 23 Januari tahun 48. Digantikan kabinet Hatta. Agresi militer Belanda II terjadi ya. Kemudian wilayah Indonesia berdasarkan perundingan Renville adalah ini, semakin kecil kan. Berikutnya perundingan Romroyen 14 April 49 di Jakarta. Tokohnya adalah Muhammad Rum, kemudian Van Royen, kemudian Marley Changshan ya. Ini maka dari nama yang berunding ini dijadikan nama perundingannya. Dampaknya ketegangan antara kedua negara mereda, yaitu perang gerilya dihentikan. PDRI menyerahkan kedaulatan Jogja kepada Hamengkubuwono IX. Para pemimpin yang ditawan kembali ke Jogja. Pasukan Belanda ditarik mundur dari Jogja. Partai-partai yang awalnya menolak diplomasi, ini adalah seperti PNI dan Masyumi menjadi pro. Ini adalah gambaran suasana perundingan Romroyen ya teman-teman. Kemudian konferensi meja bundar ya. Mengapa dinamakan meja bundar? Karena memang mejanya bundar ya konon katanya. Terjadi pada tahun 49 yaitu 23 Agustus sampai 2 November di Den Haag Belanda. Ialah delegasi-delegasinya ini ya dari Indonesia, kemudian ada delegasi dari PFG, delegasi Belanda dan delegasi dari UNCE. Kemudian dampaknya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Perumusan antara Belanda dengan Indonesia dapat dihentikan ya permusuhannya. Irian Barat belum menjadi wilayah Indonesia, dibentuk dengan susunan pemerintahan RI. Nah, demikianlah untuk penjelasan tentang materi tema 2 ini untuk subtema 1. Nah, pantau terus channel ini, insya Allah nanti kita akan update terus untuk materi tematik dan video pembelajaran yang lainnya, termasuk video bahasa Inggris juga. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.